Perkenalkan, nama saya Roni Halaman. Di sini saya akan berstorytelling tentang sebuah film yang berjudul The Secret Life of Walter Mitty. Semuanya bermula pada Walter Mitty adalah seorang manajer bagian percetakan foto di perusahaan majalah. Dia terkenal bernama Life. Pagi itu dia lagi stalking profil akun teman sekantornya yang bernama Cheryl di sebuah aplikasi kencan online. Walter ini sebenarnya suka sama si Cheryl, tapi waktu kantor sampai sekarang dia gak pernah berani ngajak ngobrol gitu cewek. Pada profil tersebut tertulis kalau Cheryl adalah seorang single dan suka sama tipe cowok yang petualangan jauh berbeda dengan dirinya. Dia introvert serta sama sekali tak pernah berpergian kemanapun meski sangat gugup. Walter memberanikan diri mengirim pesan suka ke profil Cheryl. Namun sayang aplikasinya error. Dia kemudian berangkat kerja sambil menunggu kereta datang. Walter mencoba menghubungi operator aplikasi kencan online untuk melaporkan gangguan tadi di telepon itu. Si operator menjelaskan bahwa sebelum memesan buka, Walter harus melengkapi dulu data-data profilnya sendiri. Soalnya pas dicek ternyata banyak bagian yang Walter kosongin, kayak dia pernah pergi petualangan kemana aja, apa hebat yang pernah terjadi dalam hidupnya, dan apa tujuan hidupnya. Mendengar pertanyaan-pertanyaan barusan, Walter tak bisa menjawab karena selama hidupnya memang membosankan waktu lagi ngobrol. Tiba-tiba Walter menyadari ada keanehan pada gedung di seberangnya. Ternyata semua kejadian barusan cuma imajinasi Walter aja. Sampai di kantor, terlihat di atas meja sudah ada kiriman kotak hadiah ulang tahun dari seorang fotografer bernama Sean. Dalam kotak itu berisi satu roll klip foto, sebuah dompet, serta selembar surat bertuliskan terima kasih atas kerja keras Walter selama 6 tahun ini. Bagi Sean, Walter lah orang yang paling berjasa membuat foto kirimannya menjadi mahakarya majalah Life. Ia juga menuliskan kalau foto nomor 25 adalah hasil foto terbaik di antara semua foto kiriman Sean setelah dicek dari foto-foto tersebut. Cuman klip foto nomor 25 aja yang gak ada di tengah. Kebingungan mendadak, rekan kerjanya meminta Walter membawakan klip foto nomor 25 dari Sean untuk dibahas di rapat sekarang juga. Walter pun panik. Ia lalu menyuruh si asisten terus mencari, sementara dia akan mencoba mengulur waktu dalam rapat. Manajer mengumumkan bahwa penerbitan majalah berikutnya adalah penerbitan majalah terakhir mereka, karena nantinya perusahaan majalah Life ini akan berubah menjadi majalah online. Manajer kemudian menyuruh Walter menunjukkan hasil cetakan klip foto nomor 25 dari Sean untuk dijadikan cover majalah terakhir. Nanti dengan gugup Walter meminta tambahan waktu karena foto yang masih dalam proses. Selesai rapat, Walter memberanikan dirinya menemui Cheryl dan menceritakan masalahnya saat ini. Sayangnya tak ada satupun orang yang tahu di mana Sean berada. Orang-orang taunya Sean gak punya HP serta selalu keliling dunia melihat Walter kesusahan. Cheryl berjanji akan membantu mencari keberadaan Sean saat jam istirahat adik Walter, memberitahu kalau dia berhasil mendapatkan kembali piano peninggalan ayah mereka yang dulu sempat dijual. Tapi masalahnya gara-gara apartemen mereka terlalu sempit, piano itu jadi gak muat masuk karena sebagai tulang punggung keluarga mau gak mau terpaksa harus membayar mahal untuk pindah ke apartemen yang lebih besar. Pas mau balik ke kantornya, adiknya memberikan hadiah ulang tahun, mainan.
tarik-tarikan kesukaan Walter waktu kecil. Di kantor asisten Walter terdapat sebuah pertunjukan dari foto-foto kiriman yang telah dicetak. Pada satu foto bergambar sebuah kapal dengan tulisan Erik Snake High. Yakin Son sekarang berada di kapal tersebut ketika pergi dalam live. Walter malah ketemu manajernya, melihat Walter bawa mainan ke kantor. Manajer pun marah. Dia menyuruh Walter berhenti main-main dan segera ngasih hasil foto cover majalah nomor 25. Lagi-lagi semua tadi cuma imajinasi. Walter aja manajer di situ mengancam bila mereka berdua bertemu lagi. Namun Walter masih juga belum ngasih foto nomor 25, maka dia bakalan dipecat. Walter kemudian menemui Cheryl dan memberitahu tentang foto kapal bernama Erik Snake. Pasar ilmu googling di mana lokasi kapal RX nagih itu sinyalnya di kantor mendadak hilang. Dia lalu mengajak Walter jemput anaknya pulang sekolah. Kalian nyari sinyal di taman Cheryl. Lalu mendapatkan kabar dari rekan kantornya tentang lokasi Son. Waktu lagi sibuk telepon Walter mencoba mendekati anak Cheryl dengan mengajarinya beberapa trik skateboard. Meski kelihatan culun, tapi Walter ini rambutnya dulu moha, bahkan pernah juara satu lomba skateboard sekelurahan. Selesai teleponan, Cheryl langsung ngasih tahu bahwa kini Son berada di Greenland. Mendengar kabar barusan, Walter senang sekaligus bingung. Satu sisi masalahnya sudah mulai dapat titik terang, namun selain jarak dari Amerika ke Greenland sangatlah jauh, apalagi untuk orang introvert sepertinya. Saat kembali ke kantor, dia terus memikirkan bagaimana nasibnya nanti bila foto nomor 25 masih belum ketemu juga. Di tengah kebingungan, lagi-lagi Walter berkhayal seakan Son seperti sedang mengajaknya keluar zona nyaman, pergi mencari ke Greenland. Untuk tibanya di Greenland, Walter pergi ke sebuah bar untuk mencari informasi tentang keberadaan kapal RX. Waktu lagi asik ngobrol sama ibu-ibu pemilik bar, tiba-tiba ada seorang pria menghampiri dan memaksa menyanyi bareng. Gara-gara ditolak, orang itu pun kesal lalu mengajar. Pas lagi berantem, Walter tak sengaja melihat cincin di jempol pria tersebut yang sedang menggambar pada salah satu foto kiriman Sarah. Dengan nama Son disebut, pria itu berhenti memukul setelah dia tenang. Dia bercerita beberapa hari lalu Son memang pernah kesini, kemudian memfoto tak hanya si prianya yang merupakan seorang pengantar paket, dan kebetulan sekarang dia sedang ingin mengantar paket tetap. Lalu mengajak Walter ikut pergi naik helikopter bersamanya sambil berharap Son masih ada di sana. Awalnya Walter menolak gara-gara cuaca terlihat akan buruk atau hujan gitu, dan ditambah pria itu juga masih mabuk parah. Karena tak punya pilihan lain, Walter akhirnya nekat. Lalu setibanya di kapal, pria itu menyuruh Walter untuk melompat ke kapal sambil membawa pesanannya. Ia berusaha meyakinkan kalau Walter itu pasti akan berhasil sampai di kapal dengan penuh keyakinan. Walter pun melompat, dan beruntung Walter berhasil selamat. Kapten kapal kemudian memberitahu bahwa Son kemarin saja pindah ke kapal lain dan pergi ke istana Walter. Lalu dia meminta sang kapten mau menghubungi kapal tersebut menggunakan radio. Namun karena radio yang Walter bawa tadi jatuh ke laut, mereka jadi tak bisa menghubungi siapapun. Walter cuma bisa pasrah menunggu sampai kapalnya berlabuh. Di malam hari, para awak kapal menyambut Walter dengan hangat, bahkan sampai memberinya kue ke salah satu awak kapal. Jadi singkat cerita, ada
Walter dan asistennya membawa semua barang-barang mereka sambil menunggu lift turun. Si asisten mengucapkan terima kasih. Selama ini Walter telah menjadi bos yang baik untuknya. Ia lalu bertanya apa gambar makarya yang Sony ingin tunjukkan di foto nomor 25 itu. Sayangnya Walter sendiri nggak tahu karena fotonya belum sempat dicetak. Besok hari di suatu kafe, Walter mulai membuat CV untuk melamar pekerjaan baru. Di CV tersebut dia tak hanya menuliskan pendidikan terakhir dan pengalaman kerja aja, tapi dia juga menulis tentang berbagai pengalaman-pengalaman hebat yang pernah terjadi dalam hidupnya, hingga membuat CV itu jadi lebih berwarna. Siangnya dia pergi ke kantor Wife setelah mengambil gaji terakhir Walter, dan ia menemui si Cheryl itu untuk memberikan semangat agar bisa sama-sama cepat dapat pekerjaan baru, serta mengucapkan selamat karena telah rujuk dengan mantan suaminya. Namun Cheryl justru menjelaskan kalau Walter salah paham kemarin. Mantan suaminya itu cuma datang ke rumahnya hanya ingin menemui anak-anaknya sekalian membantu membetulkan kulkas rusak. Cheryl juga mengatakan bahwa dia tidak pernah berpikir rujuk sama sekali, dan mendengar penjelasan barusan Walter begitu lega sambil mengucapkan alhamdulillah. Ia kemudian memberanikan diri mengajak pria nantinya tersebut pergi berkencan. Dengan gugup Cheryl menjawab dia bersemi di tengah jalan. Mereka berdua tanpa sengaja melihat majalah edisi terakhir Life baru terbit hari ini. Pada cover depan majalah itu tertulis, majalah terakhir ini dipersembahkan untuk orang-orang yang selama ini telah berjasa membuatnya. Dan ternyata foto nomor 25 itu merupakan mahakarya dari Sony. Itu adalah foto si Walter tadi. Jadi begitulah dari kisah seorang si Walter ini. Jadi sekian